Yang kelima, ini yang bahaya adalah ketika lu investasi di aset ya, atau di bisnis yang tidak punya cadangan cash yang kuat. Cash reserve-nya kecil, tipis. Ini paling bahaya karena banyak perusahaan jenis-jenis ini kalau lu investasi itu paling banyak bikin bangkrut ketika terjadi resesi. Ini banyak bisnis yang kelihatannya dari luar rame, omzetnya gede, orang ngantri mau jadi customer dia. Tapi di belakang layar nafasnya pendek guys. Kenapa? Marginnya setipis kertas, cost-nya tinggi banget. Ini bisnis-bisnis yang margin tipis, utangnya banyak, mau gak mau dia buat trying to survive, dia harus ngutang. Di Jepang banyak perusahaan zombie kayak begini. Gak layak sebetulnya buat hidup perusahaan ini. Dan yang ketiga, dia gak punya dana cadangan. Ternyata bukan cuma manusia yang perlu ada emergency fund. Perusahaan pun perlu ada dana cadangan. Ini penting guys. Contoh ya, kita punya perusahaan ya, at least nafasnya cukup buat 2-3 tahun ke depan. Jadi kita cadangin itu. Supaya ketika terjadi resesi, gue tidak PHK massal karyawan gue. Jangan sampai itu terjadi. Jadi seorang perusahaan, lu punya investasi pun di perusahaan, carilah yang CEO yang punya mindset begitu. Jadi nggak foya-foya, nggak gila-gilaan. Ada duit dikit beli ini beli itu, jangan begitu. Harus tetap conserve cash-nya. Dan bahaya kalau ada perusahaan yang tidak punya mindset konservasi cash itu. Ketika terjadi resesi, apa yang terjadi? Demand turun, konsumen kabur, tahan duit, nggak mau spending. Akibatnya apa? Supply-nya masih ada nih, tapi permintaan drop jauh. Akibatnya mau nggak mau cash flow lu makin seret. Cash flow makin seret, terpaksa lu efisiensi. Artinya lu PHK massal. PHK massal karyawan lu, nggak ada lagi yang jadi kasir, nggak ada lagi yang kerja di logistik, nggak ada lagi yang nyetir. Ujung-ujungnya usaha lu tutup. Jadi banyak perusahaan yang bangkrut, yang tutup bukan karena produknya jelek, tapi kehabisan nafas. Gua sekitar 4 tahun yang lalu ya, ada penawaran nih buat investasi di Maluku, invest di berhubungan dengan seafood. Gue lihat marginnya tipis banget, omsetnya gede banget, tapi marginnya tipis banget karena ternyata operational cost-nya itu begitu tinggi. Belanja solar, belanja listrik, lo tau lah Maluku susah dapat listrik di zaman itu ya. Terus kasus pencuriannya banyak, mereka mancing pakai solar kita, pergi ke laut, ternyata ikannya nggak dibawa ke darat, ikannya dijual di tengah laut ke kapal-kapal yang berangkat ke Cina, ke Jepang. Akibatnya marginnya setipis kertas guys. Padahal lu beli solar nggak bisa ngutang, lu beli solar cash bayarnya. Jadi lu bayangkan ini semua cash-cashan gelap banget. Gue bilang gue gak mau invest. Bahaya nih ketika terjadi krisis, lu bakal susah. Lu gak bisa operasional bisnis lu. Lu sangat bergantung dengan hasil panen hari ini di laut. Dan duitnya udah harus segera dipakai buat belanja solar besok. Gimana bisa survive perusahaan model begini? Ya hari ini apa yang terjadi? Bubar perusahaannya bro. Bubar. Bukan karena produknya jelek. No, ikannya bagus-bagus. Orang bisa sampai ke Jepang kok. Tetapi ya bisnis banyak yang mati karena kehabisan nafas. Makanya lu kalau mau invest di bisnis, cari yang cash flow-nya jelas. Cadangan cash-nya banyak. Kayak Berkshire Hathaway, Warren Buffett, cadangan cash-nya gede banget guys. Tiap tahun breaking records. Cadangan cash terbesar sepanjang sejarah. Makanya gue seneng dengan IPCC. Lu tahu IPCC cadangan cash-nya berapa triliunan? Gila nggak? Gila banget. Betul-betul fortress yang dibangun. Mereka bisa bertahan kalau terjadi krisis, dia akan survive karena dia punya cash reserve yang kuat. Dan yang paling penting nih buat teman-teman, kalau lu investasi di bisnis atau properti atau aset atau usaha apapun itu, selain cadangan cashnya aman, cash flow-nya sehat, harus juga invest di perusahaan yang efisien, yang bisa motongin biaya-biaya yang nggak penting, yang nggak memberikan value bagi perusahaan. Itu lu harus kurang-kurangin deh, jauh-jauhin kalau perlu. Hematlah. Kenapa? Karena sebelum resesi datang, lu udah punya mindset harus fokus di survivability. Fokus gimana caranya bisa bertahan. Bukan malah justru ekspansi. Sekarang lu masih bisa nikmati momen itu. 1 tahun ini, 2 tahun ini lu harus bisa nikmati momen itu. Boleh, that's good. Tapi begitu masuk tahun ketiga, lu harus siap-siap guys. Again, lu harus siap-siap masuk ke mode survival. Makanya gue optimis banget IHSG bakal 10.000. Karena gue udah yakin kita pasti mencapai titik itu. Nggak nyampe 3 tahun. Tapi setelahnya lu udah tahu dong. Dan itu bakal kita bahas lebih detail lagi di Benix Investor Group. Makanya lu buruan join tuh di Benix Investor Group biar segera dapat informasi terbaru.